Nabi Idris merupakan putra dari Yarid bin Mihlail, Mahlail bin Kinan bin Anus bin Syith bin Adam alaihi salam. Dirinya menjadi keturunan di bawah Adam yang pertama kali menjadi nabi. Tak hanya dikenal di dalam agama Islam, sosok Idris disebut dengan nama Henok dalam agama Yahudi dan Nasrani. Nabi Idris lahir di Memphis, Mesir sekitar tahun 4533 hingga tahun 4188. Disebutkan juga bahwa dirinya berdakwah di kawasan Babilonia. Beberapa sumber lain ada yang menyebutkan bahwa Nabi Idris lahir di Babilonia, setelahnya ia hijrah ke Mesir. Nabi Idris memiliki kecerdasan dalam menuntut ilmu. Beliau bisa menulis dan membaca hingga menciptakan alat-alat sederhana untuk mempermudah pekerjaan manusia. Nabi Idris memiliki sifat rajin belajar. Itu yang membuatnya memiliki pengetahuan yang luas. Idris juga dipercaya menjadi manusia pertama yang pandai menjahit dan memotong pakaiannya. Sementara pada zaman itu, orang-orang biasa menggunakan kulit binatang sebagai pelindung tubuh. Nabi Idris merupakan hamba Allah yang taat. Pada zamannya, manusia banyak lalai terhadap kekuasaan Allah. Hal tersebut menyebabkan adanya kemarau yang panjang dan membuat kota kering kerontang, kekurangan air. Lalu Nabi Idris memohon kepada Allah untuk mengakhiri azab yang diturunkan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan tersebut hingga terjadi hujan. Nabi Idris berdakwah untuk menyebarkan ilmu tauhid agar orang-orang di masa itu mau meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan di alam semesta. Nabi Idris mengajarkan bagaimana cara menyembah Allah dan menaati perintahnya. Nabi Idris berdakwah tentang konsep surga dan neraka. Kisah Nabi Idris ini diabadikan dalam Al-Quran Surah Maryam ayat 56. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Quran Surah Maryam ayat 56. Beberapa mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Idris alaihi salam. 1. Menjadi nabi sekaligus manusia pertama yang bisa membaca dan menulis dengan pena. Dia juga manusia pertama yang pandai menjahit. 2. Memahami ilmu astrologi dan arsitektur. Dengan ilmu tersebut, dia bisa mengenal benda-benda langit dan seisinya. Dalam bidang keilmuan tersebut, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris juga mempelajari ilmu politik untuk membangun kota. Terbangun 188 kota pada zamannya, salah satunya bernama Aruha. 3. Menerima 30 suhuf. Suhuf atau syahifah adalah lembaran yang berisi wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suhuf biasa diterima oleh Nabi. Nabi Idris menerima 30 lembar suhuf. Wahyu tersebut diturunkan kepadanya untuk disampaikan kepada umat yang kala itu berasal dari keturunan Kabil, sosok yang dikenal durhaka pada zamannya. 4. Melihat surga dan neraka. Nabi Idris diberikan kesempatan untuk melihat kedua tempat tersebut. Sebelumnya Idris meminta kepada malaikat Israel untuk bisa merasakan sakaratul maut. Nabi Idris dicabut nyawanya dan mengalami sakaratul maut. Setelah itu, dirinya dihidupkan kembali oleh Allah. Selain itu, Nabi Idris juga meminta untuk diperlihatkan surga dan neraka. Ia melihat langsung neraka dengan kobaran apinya. Sementara itu, Idris melihat kedamaian yang ada di surga. 5. Menjadi manusia terpilih. Nabi Idris menjadi nabi yang dinaikkan derajatnya langsung oleh Allah. Ia diangkat ke langit keempat saat wafat dan ditemani oleh malaikat. Demikian kisah Nabi Idris. Semoga kisah ini bisa menginspirasi dan menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk selalu taat terhadap perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang saleh, sehingga ketika kita wafat nanti bisa berkumpul bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.